Haleluya, puji Tuhan, selamat pagi dan salam sejahtera di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Pagi yang baik ini kita patut bersyukur kepada Tuhan kalau kita dapat bertemu, berjumpa di dalam kasih karunia-Nya, menikmati kebaikan, menikmati kekuatan, kesehatan, kesempatan yang masih Tuhan percayakan bagi kita sekalian. Nah, itu sebabnya pagi hari ini sebelum kita beraktivitas, mari kita mau menyediakan hati kita, menyediakan diri kita untuk bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, Bapa di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, pagi yang baik ini kami mau bersama-sama mendengarkan firman-Mu, mendasari seluruh aktivitas kami di sepanjang hari ini. Kami serahkan semua dalam tangan Tuhan. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Pagi hari ini tema firman Tuhan yang ingin saya sampaikan kepada kita sekalian yaitu kuat di saat lemah. Sekali lagi tema firman Tuhan, kuat di saat lemah. Kita perhatikan bersama firman Tuhan di dalam 2 Korintus 12 ayat yang ke-10. 2 Korintus 12 ayat yang ke-10 demikian firman Tuhan. Karena itu aku senang dan rela di dalam kelemahan, di dalam siksaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan, dan kesesakan oleh karena Kristus. Sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Nah, Bapak Ibu jemaat yang kekasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, pagi hari ini kita perlu memberikan sebuah perhatian bersama-sama dari sebuah pernyataan yang disampaikan oleh Rasul Paulus di tengah-tengah dia melayani Tuhan. Nah, sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan, kalau kita memperhatikan konteks dari pembacaan firman Tuhan yang Rasul Paulus ungkapkan di dalam pembacaan firman Tuhan ini, dikatakan karena itu aku senang dan rela di dalam kelemahan. Kelemahan di sini tidak berkaitan dengan dosa. Kelemahan di sini tidak berkaitan dengan kejahatan. Tapi kelemahan di sini berkaitan dengan keadaan secara lahiriah, keadaan fisik. Bahkan kelemahan di sini berkaitan dengan kelemahan batin yang dialami oleh Rasul Paulus. Nah, Bapak Ibu jemaat yang kekasih, lewat kebenaran firman Tuhan pagi hari ini, kita perlu belajar bersama-sama bagaimana kita mengalami kekuatan di tengah-tengah kelemahan yang terjadi di dalam hidup kita. Nah, hal yang pertama yang perlu kita lakukan untuk kita menikmati kekuatan ketika kita ada di dalam satu keadaan kelemahan, yang pertama yaitu hidup dalam kerendahan hati. Nah, firman Tuhan di dalam 2 Korintus 12 ayat yang ke-7 dikatakan demikian. Dan supaya aku jangan meninggikan diri karena pernyataan-pernyataan yang luar biasa itu, maka aku diberi suatu duri di dalam dagingku, yaitu seorang utusan iblis untuk menggocok aku, supaya aku jangan meninggikan diri. Nah, Bapak Ibu jemaat yang kekasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, hal pertama yang Paulus ungkapkan untuk dia boleh tetap menikmati, mengalami kekuatan di tengah-tengah kelemahannya, yaitu dia belajar untuk hidup di dalam kerendahan hati. Bapak Ibu jemaat yang kekasih, Rasul Paulus dipakai Tuhan secara luar biasa. Bahkan ada penyataan-penyataan Tuhan yang Rasul Paulus alami di tengah-tengah kehidupannya. Hal itu dapat membuat Rasul Paulus menjadi sombong. Hal itu dapat membuat Rasul Paulus menjadi apa? Tinggi hati. Nah, itu sebabnya di tengah-tengah kelemahan yang dia alami, Rasul Paulus berkata, supaya apa? Dia tetap hidup di dalam kerendahan hati. Tuhan mengizinkan dia ada di dalam kelemahan. Tuhan mengizinkan dia mengalami
Duri di dalam daging dikatakan. Ada utusan iblis yang menggocoh dia. Tujuannya supaya apa? Supaya Rasul Paulus tetap hidup di dalam kerendahan hati. Bapak Ibu jemaat yang kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Rasul Paulus adalah seorang rasul yang luar biasa. Dipakai Tuhan secara luar biasa. Tapi Rasul Paulus belajar untuk apa? Hidup di dalam kerendahan hati. Bagaimana dengan setiap kehidupan kita? Sebagai orang-orang percaya. Mari kita mau belajar. Mungkin kita punya banyak kelebihan. Kita adalah orang-orang yang mungkin setia, mungkin sungguh-sungguh. Tapi mari kita mau belajar untuk apa? Hidup di dalam kerendahan hati. Jangan pernah merasa hebat, jangan pernah merasa sombong. Karena apa? Kadangkala Tuhan izinkan sesuatu terjadi dalam hidup kita. Supaya apa? Kita menyadari kita masih ada di dalam satu kehidupan yang penuh dengan kelemahan. Baik kelemahan fisik, bahkan juga kelemahan-kelemahan batin yang dapat saja terjadi dalam hidup kita. Itu sebabnya belajar untuk tetap hidup di dalam kerendahan hati. Yang kedua, bagaimana supaya kita dapat menikmati kekuatan di tengah-tengah kelemahan yang kita alami. Yang kedua yaitu tunduk dan taat kepada kehendak Tuhan. Yang kedua, tunduk dan taat kepada kehendak Tuhan. Di dalam ayat yang ke-8 dan ayat yang ke-9 dari 2 Korintus 12 dikatakan demikian. Tentang hal itu, aku sudah 3 kali berseru kepada Tuhan supaya utusan iblis itu mundur daripadaku. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu. Sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Yang kedua yaitu apa? Tunduk dan taat kepada kehendak Tuhan. Paulus menginginkan, Paulus menghendaki supaya apa? Dia bebas. Dari apa? Utusan iblis yang menggocoh dia. Tapi Tuhan berkata apa? Cukuplah kasih karuniaku bagimu. Paulus 3 kali berseru kepada Tuhan. Tapi Tuhan berkata apa? Cukuplah kasih karuniaku bagimu. Paulus tunduk, Paulus taat pada apa? Kehendak Tuhan. Belajar untuk taat dan tunduk kepada kehendak Tuhan bukanlah suatu hal yang mudah. Karena apa? Kadangkala tunduk dan taat kepada kehendak Tuhan itu apa? Mematikan keakuan kita, mematikan keegoisan kita, mematikan apa? Hawa nafsu, kedagingan kita. Nah, Bapak Ibu jemaat yang kekasih, ada banyak kali kita gagal tunduk dan taat kepada kehendak Tuhan ketika kita mengalami ujian, mengalami tantangan, mengalami penderitaan, kesesakan. Karena apa? Karena daging kita ini memberontak. Daging kita ini protes. Nafsu kita melawan kehendak Tuhan. Sehingga apa? Kita tidak mengalami kekuatan yang dari Tuhan. Ketika kita memberontak, kita melawan kehendak Tuhan, maka yang terjadi adalah apa? Kita akan terus ada di dalam kelemahan. Sebabnya Bapak Ibu jemaat yang kekasih, apapun keadaan kita, apapun tantangan, pergumulan, masalah yang kita hadapi, tetaplah tunduk dan taat kepada kehendak Tuhan. Dan yang ketiga, bagaimana supaya kita bisa mengalami kekuatan Tuhan di tengah-tengah kelemahan yang kita hadapi. Yang ketiga, tetap hidup di dalam kasih karunia. Yang ketiga, tetap hidup di dalam kasih karunia. Di dalam ayat yang ke-10 dikatakan, karena itu aku senang dan rela dalam kelemahan, di dalam siksaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan dan kesesakan oleh karena Kristus. Sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Jadi tetap hidup di dalam kasih karunia. Karena
Yesus memberikan jawaban kepada Rasul Paulus, cukuplah kasih karuniaku bagimu. Bapak Ibu jemaat yang kekasih, kita harus menyadari bahwa kita hidup karena kasih karunia Tuhan. Kita bisa melakukan segala sesuatu karena kasih karunia Tuhan. Kita menjalani seluruh aktivitas kita karena kasih karunia Tuhan. Tidak saja ketika kita ada di dalam satu keadaan yang baik, kita menerima kasih karunia Tuhan, itu karena kasih karunia Tuhan. Tapi juga kadangkala Tuhan izinkan kita ada di dalam satu keadaan yang kurang baik. Supaya apa? Supaya kita belajar hidup dan tetap ada di dalam kasih karunia Tuhan. Tanpa kasih karunia Tuhan kita bukanlah siapa-siapa. Kita bukanlah apa-apa. Nah itu sebabnya kita tetap harus hidup di dalam kasih karunia Tuhan. Menyadari bahwa hanya kasih karunia Tuhan yang memampukan kita. Hanya kasih karunia Tuhan yang dapat menolong kita. Hanya kasih karunia Tuhan yang dapat menguatkan kita. Menjalani hari-hari kehidupan yang penuh dengan tantangan, kesulitan, pergumulan, beban-beban hidup di dalam kehidupan ini. Tetaplah hidup di dalam kasih karunia. Maka kita akan menikmati, mengalami kekuatan yang Tuhan limpahkan dan karuniakan di dalam hidup kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih. Firman Tuhan sudah kami dengar. Biarlah firman itu jadi rema, jadi berkat, jadi kekuatan di dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, kami serahkan seluruh hidup kami sepanjang hari ini dalam tangan Tuhan. Kami mengucap syukur melangkah bersama Tuhan di hari baru ini. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.